Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto, dan kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sama kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang kelima di triwulan yang kedua di tahun 2023. Satu pelajaran yang sangat indah dengan judul Kabar Baik tentang Penghakiman. Namun sebelum kita mempelajari lebih dalam akan pelajaran sekolah sahabat kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang berkemurahan, kami memohon agar kuasa Roh Kudus Tuhan Engkau curahkan untuk masing-masing kami. Hikmat-Mu menjadi bagian kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami akan firman ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kabar baik tentang penghakiman. Ayat inti terdapat di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa penghakiman merupakan kabar baik dan bukan kabar buruk? Bagaimanakah hal ini dapat memotivasi kita untuk setia kepadanya, mengetahui bahwa hanya karena apa yang telah Dia lakukan bagi kita, kita dapat memiliki harapan keselamatan? Mari kita akan pelajari lebih lengkap dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Di pelajaran hari Minggu, dengan judul Pentingnya Masa Penghakiman. Injil dan penghakiman adalah bagian dari pekabaran malaikat pertama yang tak terpisahkan. Tanpa Injil kekal, kita tidak akan memiliki harapan dalam penghakiman. Injil kekal adalah harapan kita satu-satunya dalam penghakiman. Firman Tuhan dalam Wahyu 14 ayat 7 berkata, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Isu yang dihembuskan Lucifer sejak awal pemberontakannya adalah tentang karakter Allah. Lucifer mengklaim bahwa Tuhan curang dan tidak adil dalam cara Dia mengelola alam semesta. Namun, dalam penghakiman Allah, tuduhan yang dilontarkan Lucifer terbukti hanyalah sebuah kebohongan. Pertanyaannya adalah, mengapa penghakiman itu penting? Pertama, penghakiman ini mengungkapkan keadilan dan belas kasihan Tuhan. Yang kedua, penghakiman mengatakan sesuatu tentang kasih dan hukum Allah. Selanjutnya, penghakiman itu berbicara tentang kasih karunia Allah untuk menyelamatkan dan kuasanya untuk membebaskan. Penghakiman adalah bagian dari solusi utama Allah untuk masalah dosa. Dalam pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat di alam semesta, Tuhan menjawab tuduhan iblis di kayu salib, tetapi dalam penghakiman Dia mengungkapkan bahwa Dia telah melakukan segala yang mungkin untuk menyelamatkan kita dan membawa kita ke salib. Dalam penghakiman, catatan-catatan surga yang tak terbatas, terperinci, akurat, dan detail akan dibukakan. Sebagaimana tertulis di dalam Daniel 7 ayat yang ke-10. Saudara, pada akhirnya penghakiman akan mengungkapkan kebaikan dan kasih karunia Allah dan bahwa Dia adil dan penyayang dalam cara Dia berurusan dengan yang diselamatkan dan bahkan dengan yang terhilang. Di pelajaran hari Senin dengan judul Belas Kasihan dan Penghakiman Tuhan. Roma 6 ayat 23, firman Tuhan berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara,
Jika hukum Allah dapat diubah atau dihapuskan, sama sekali tidak perlu bagi Yesus untuk mati. Kematian Kristus menetapkan sifat kekal hukum, dan hukum adalah dasar penghakiman. Keadilan dan belas kasihan dinyatakan di salib. Yesus mengalami maut menggantikan orang berdosa, dan itu adalah kasih karunia yang ajaib. Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita memahami bahwa kita diselamatkan oleh iman dan dihakimi menurut perbuatan? Yang pertama, perbuatan kita mengungkapkan pilihan-pilihan kita dan kesetiaan kita kepada Allah. Menurut Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang bermegahkan diri. Tetapi ketika Yesus menyelamatkan kita, Dia mengubah kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10. Mereka yang telah diselamatkan hidup melakukan perbuatan baik. Yang kedua, perbuatan baik kita yang diberdayakan oleh Roh Kudus tidak menyelamatkan kita. Tetapi itu membuktikan bahwa iman kita adalah iman yang sejati. Hamba Tuhan Ellen G. White dalam Testimonies for the Church jilid 5 halaman 471 dan 472 mengatakan, mereka yang menyucikan dirinya dengan menurut kebenaran akan sangat merasakan kehinaan dirinya sendiri. Semakin dekat mereka melihat tabiat Kristus yang tiada bercacat itu, semakin besarlah keinginan mereka menyesuaikan diri dengan petanya, dan mereka semakin tidak menemukan kemurnian atau kesucian di dalam diri mereka sendiri. Tetapi sementara kita patut menyadari keadaan kita yang berdosa, kita harus bergantung pada Kristus sebagai kebenaran kita, sebagai penyuci kita dan penebus kita. Kita tidak dapat menjawab tuduhan iblis kepada kita. Hanya Kristus yang dapat menyampaikan permohonan yang akan berhasil untuk kepentingan kita. Dia sanggup mendiamkan penuduh itu dengan dalil yang didasarkan bukan atas kebaikan kita, melainkan atas kebaikannya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh satu kasih yang luar biasa, yang ajaib, yang Tuhan tunjukkan kepada kita, umat-umat manusia yang berdosa. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Satu Adegan Luar Biasa. Kitab Wahyu mengumumkan bahwa saat penghakiman Allah telah tiba. Wahyu 14 ayat 7. Kitab Daniel mengungkapkan kapan penghakiman dimulai. Daniel 7 ayat 9 sampai dengan 10 firman Tuhan berkata, sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Saudara, dalam Daniel 7, Tuhan mengungkapkan kepada Nabi Daniel 2 gambaran besar. Yaitu, yang pertama, sejarah dunia dimulai dengan Babel, Media Persia, Yunani, Roma, pecahnya
Kekaisaran Romawi, dan penganiayaan gereja selama 1260 tahun yang digambarkan dalam Daniel 7 ayat 25. Yang kedua, peristiwa di surga, yaitu ke ruang tahta alam semesta dan penghakiman terakhir Allah, ketika Dia akan memperbaiki setiap kesalahan dan menegakkan kerajaan kebenarannya yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan membawa Daniel dalam penglihatan kenabian dari kekacauan dan konflik bumi pada kemuliaan tempat kudus surga, dan majelis pengadilan alam semesta akan duduk, di mana Kristus, penguasa yang sah atas dunia ini, akan menerima dari Bapanya kerajaan yang menjadi haknya. Nasib seluruh umat manusia diputuskan di ruang pengadilan surga. Hak menang, kebenaran menang, keadilan memerintah. Ini adalah salah satu pemandangan yang paling menakjubkan, paling luar biasa, paling spektakuler di seluruh kitab suci. Dan kabar baiknya adalah bahwa itu berakhir dengan sangat baik bagi umat Allah yang setia. Mereka yang mengenakan kebenaran Kristus akan menang karena Kristus menang. Daniel 7 ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Sekilas tentang Sorga. Dalam Wahyu pasal 4, Yesus mengundang Rasul Yohanes untuk melihat melalui pintu yang terbuka di bait suci surga, melihat pemandangan kekal dalam pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat. Kita juga dapat melihat melalui pintu yang terbuka itu bersama dengan Yohanes dan menerima sekilas tentang rencana keselamatan kekal. Kita adalah saksi dari masalah yang sedang diputuskan di pengadilan surgawi. Isu-isu mendasar dalam pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat berkembang di depan mata kita. Ada persamaan Daniel 7 dan Wahyu 4 ayat 2 sampai dengan 4. Masing-masing menunjukkan pada apa yang sedang berlangsung di ruang tahta Allah. Pertanyaannya adalah, pemandangan apakah yang terlihat di ruang tersebut? Yang pertama, Allah Bapa duduk di atas tahta dikelilingi oleh makhluk surgawi. Ada guntur dan kilat yang melambangkan penghakiman Tuhan. Yang kedua, ada 24 tua-tua hadir di sekitar tahta Tuhan. Pertanyaannya adalah, siapakah 24 orang tua-tua ini? Di Israel kuno ada 24 pembagian dalam keimamatan orang Lewi. Para imam ini mewakili orang-orang di hadapan Tuhan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9, Rasul Petrus menyatakan bahwa orang-orang percaya perjanjian baru adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. 24 tua-tua ini mungkin dapat mewakili semua orang yang ditebus bahwa suatu hari nanti akan bersukacita di sekitar tahta Allah. Atau mungkin juga 24 ini mewakili orang-orang yang dibangkitkan, yang keluar dari kubur pada kebangkitan Kristus dan naik ke surga bersama dengan Dia. Dalam Matius 27 ayat 52 sampai dengan 53. Bagaimanapun juga, adanya beberapa orang yang ditebus dari bumi di sekitar tahta Allah adalah kabar baik. Mereka menghadapi pencobaan sama seperti kita. Melalui kasih karunia Kristus dan kuasa Roh Kudus, mereka menang. Mereka mengenakan jubah putih yang menandakan kebenaran Kristus yang menutupi dan menyucikan dosa-dosa mereka. Mereka memiliki mahkota emas di kepala mereka
yang menandakan bahwa mereka menang dalam pertempuran dengan kejahatan dan merupakan bagian dari garis kerajaan surga dari orang-orang percaya yang dipenuhi dengan iman. Yang ketiga, segenap surga menyanyikan pujian. Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menang. Semua orang yang terus bersama Yesus pasti menang. Di pelajaran hari Kamis dengan judul Yesus Layak. Dalam Wahyu pasal 5 diawali dengan sebuah penglihatan tentang Bapa yang duduk di atas tahta dan memegang gulungan kitab yang termeterai. Gulungan kitab itu berbicara tentang penghakiman. Yohanes menangis karena tidak seorang pun yang dapat membuka gulungan kitab itu. Namun, duka cita Yohanes disambut dengan kabar baik bahwa Yesus, anak domba Allah itu, satu-satunya yang layak untuk membuka gulungan itu. Wahyu 5 ayat 5. Di sini, Yohanes melihat bahwa satu-satunya cara bagi siapapun agar dapat melewati penghakiman terakhir adalah melalui Yesus, anak domba yang disembelih. Wahyu 5 ayat yang ke-6. Wahyu 5 ayat 8 sampai dengan 12 adalah respon terhadap pengumuman bahwa Yesus layak untuk membuka gulungan kitab itu. Yesus, anak domba Allah yang telah mengorbankan nyawanya demi keselamatan seluruh umat manusia, mengambil gulungan kitab penghakiman dan membukanya. Seluruh surga meluap dalam pujian yang meriah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemenangannya atas pencobaan iblis, kematiannya di salib Golgota, kebangkitannya, pelayanan imam besarnya, memberikan keselamatan bagi semua orang yang memilih dengan iman untuk menanggapi kasih karunia-Nya. Penghakiman adalah kabar baik yang luar biasa bagi umat Allah. Ini berbicara tentang akhir dari pemerintahan dosa dan pembebasan umat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu takut. Yesus membela kita dalam penghakiman dan kuasa kejahatan dikalahkan. Penghakiman dijatuhkan dalam kebaikan umat Allah. Daniel 7 ayat 22. Tujuan dari penghakiman bukanlah untuk mengetahui seberapa buruk kita, tetapi untuk mengungkapkan betapa baiknya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita, yang pertama, penghakiman akan mengungkapkan kebaikan dan kasih karunia Allah, di mana Dia adil dan penyayang dalam berurusan dengan yang diselamatkan dan yang terhilang. Yang kedua, keadilan dan belas kasihan dinyatakan di salib, di mana Yesus mengalami maut menggantikan orang berdosa, dan itu adalah kasih karunia yang ajaib. Yang ketiga, nasib seluruh umat manusia diputuskan di ruang pengadilan surga yang akan berakhir dengan sangat baik bagi umat Allah yang setia. Yang keempat, Yesus menang. Semua orang yang terus bersama Yesus pasti menang. Dan yang kelima, tujuan dari penghakiman bukanlah untuk mengetahui seberapa buruk kita, tetapi untuk mengungkapkan betapa baiknya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya bagikan pekan ini. Semoga kita terberkati melalui pelajaran ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha baik, terima kasih oleh karena Engkau mengungkapkan sejarah dunia ini. Bahkan ketika umat-umat manusia dihakimi
dan melalui kasih karunia Tuhan, melalui kematian Yesus di kayu salib, melalui kebangkitan dan pengentaraan-Mu, maka kami memperoleh pengharapan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi, biarlah Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami, memberikan hikmat dan pengertian kepada kami, sehingga kami memiliki kemampuan untuk mengerti dan memahami akan firman ini. Terima kasih ya Tuhan, mengucap syukur untuk berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat mempelajari akan pelajaran sekolah sahabat kita. Dan tentu saja, biarlah ini terus menambah pengetahuan kita, pengenalan kita akan Sang Juru Selamat kita. Selamat sahabat, Tuhan memberkati kita.